Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Isya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Indonesia Huabao Industrial Park berkunjung ke program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Selasa 21 Mei 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dikunjungi oleh Indonesia Huabao Industrial Park. Indonesia Huabao Industrial Park adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan industri berbasis smelter nikel yang berlokasi di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan di ruang rapat ini diterima langsung oleh Ketua Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Dian Sari Ungawaru. Sedangkan delegasi dari Indonesia Huabao Industrial Park, yaitu Yuan Shen, Foreman Divisi Publikasi, Hasrul, Communication Tim Huabao bersama translator Malvira, serta tim manajemen Unhas TV. Kehadiran pihak Huabao kali ini menyatakan kebutuhannya pada SDM yang akan menjadi translator. Mahasiswa Unhas sendiri diberi peluang secara langsung oleh PT Huabao sebagai tenaga kerja translator bagi para alumni maupun mahasiswa yang bersedia turun bekerja di IHIP tersebut. 很高兴来到哈山努丁大学，我们今天来这边参观是为了了解一下哈山努丁大学的中文教学水平，以及为我们的中文翻译招聘做一个准备。 Jadi kami sangat senang sekali datang di Universitas Hasanuddin ini dan tujuan kami datang di tempat ini adalah untuk melihat perkembangan atau proses belajar bahasa Mandarin yang ada di Universitas Hasanuddin ini. Dan salah satu tujuan kami datang di tempat ini juga adalah untuk melihat atau memantau kebutuhan translator atau penerjemah di tempat kami. Dan saat kami datang di tempat ini kami boleh melihat progres atau perkembangan yang ada di universitas ini sangat baik dan kemungkinan nantinya akan sangat membantu perusahaan kami. 我们目前翻译岗位还有大量的一个空缺，因为本地中文翻译比较稀少，然后我们也是希望可以在这边找到更多的一些翻译员来满足我们的一个现场的用工需求。 Jadi memang untuk kebutuhan translator kami di perusahaan itu masih sangat besar karena masih banyak posisi atau jabatan yang masih memerlukan translator di tempat kami. Jadi untuk kebutuhan translator itu masih dibilang masih sangat cukup besar atau jangkauannya masih luas seperti itu. Dalam kunjungannya, tim Huabao melihat secara langsung bagaimana proses mahasiswa dalam mempelajari bahasa Mandarin. Pihak Huabao berharap potensi dari Unhas sendiri lebih besar dengan jumlah lebih dari 100 translator yang dibutuhkan. Permintaan untuk translator bahasa Mandarin dalam industri saat ini sangat tinggi dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina dan peran globalnya yang semakin besar. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan media yang ada di Makassar, Huabao Industrial Park menyelenggarakan makan malam bersama di Bandar Tuna Boulevard, Kota Makassar pada 20 Mei 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Huabao merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri berbasis smelter nikel yang berlokasi kerja di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Indonesia Huabao Industrial Park juga merupakan bagian dari Sensi Holding Group yang merupakan salah satu dari 500 perusahaan Tiongkok teratas, 500 perusahaan manufaktur Tiongkok teratas, 500 perusahaan swasta Tiongkok teratas, dan 100 perusahaan swasta jasa Tiongkok teratas. Sensi yang terletak di dataran Hangjiahu di delta Sungai Yangtze merupakan salah satu perusahaan percontohan reformasi saham gabungan pertama di Provinsi Zhejiang. Indonesia Huabao Industrial Park sebagai bagian dari Sensi Group bersama-sama berkomitmen akan menjadi yang terbaik di wilayah Asia dan terbaik di Indonesia.
Huabao merupakan perusahaan yang saat ini masih dalam tahap konstruksi dan masih dalam tahap memperkenalkan diri ke semua yang ada di kawasan industri, secara khusus di industri pertambangan smelter yang masih baru dan masih dalam tahap konstruksi. Maka dari itu, Huabao ingin mendekatkan diri ke semua stakeholder yang ada di kawasan industri, termasuk dengan media-media yang ada, ditandai dengan makan malam bersama. Hari ini sebenarnya cuma ajang silaturahmi supaya untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan Huabao dan bisa lebih dekat dengan teman-teman media di Makassar. Gitu. Kita ingin kehadiran Huabao sendiri itu bisa dekat dengan semuanya, termasuk dengan teman-teman media. Itu aja sih ininya. Hasrul menyampaikan bahwa media merupakan mitra strategis dalam melakukan suatu branding perusahaan agar bisa dikenal baik di masyarakat. Ia berharap dengan adanya kegiatan seperti ini akan ada ikatan yang berkepanjangan antara media dan Huabao ke depannya. Ia juga menyebut bahwa semoga Huabao bisa memberikan impact kepada media-media khususnya yang ada di Kota Makassar. Andrea Renen Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Transportasi publik di Makassar mulai menunjukkan peningkatan. Proyek pembangunan kereta api rute Makassar Baru perlahan dirampungkan, namun masih menyisakan wilayah Makassar Maros. Isu pembangunan kereta bawah tanah pun muncul sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan. Namun sudah siapkah Makassar dengan sistem kereta bawah tanah tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Proyek pembangunan kereta api Makassar Baru belum rampung. Proyek ini menyisakan area Makassar ke Maros yang belum disentuh pembangunan kereta api. Sistem jalur kereta yang akan dibangun menjadi bahan diskusi panjang. Pasalnya, jalur kereta di atas tanah, jalur layang maupun bawah tanah memiliki pertimbangan masing-masing. Rencana membangun kereta api bawah tanah pun hadir sebagai salah satu pilihan untuk menghindari kemacetan di jalan. Menurut pakar transportasi Unhas yang juga merupakan dekan Fakultas Teknik Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMT IPMAR, pembahasan mengenai sistem jalur kereta harusnya tidak menjadi penghambat kelanjutan proyek tersebut. Apalagi dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang ada, berbagai resiko yang bisa ditimbulkan akan teratasi. Di dalam pemilihan jenis konstruksi ya untuk pembangunan suatu infrastruktur, moda transportasi, apalagi moda berbasis rel misalnya, sebetulnya pelajaran dari berbagai tempat atau negara atau kota-kota besar lainnya di dunia ini relatif sebetulnya hambatannya. Dalam hal ini, kalau kita menginginkan misalnya dia elevated di atas gitu ya, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kalau kita mau menginginkan dia misalnya di atas jalan gitu itu juga relatif tidak masalah. Kalau kita menginginkan juga kayak di underground seperti itu juga tidak ada masalah. Dengan kemajuan teknologi infrastruktur sekarang ini dan bagaimana kemajuan teknologi itu mampu meminimalisir ya dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Saya kira sebetulnya itu bukan lagi menjadi isu yang penting bagi semua pihak. Tetapi memang yang perlu kita concern adalah sebetulnya bagaimana efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang diperlukan. Ya. Tentunya pemilihan 3 jenis konstruksi ini tentulah berbeda biayanya, berbeda waktu pengerjaannya. Ya. Mantan Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia ini menegaskan bahwa Makassar sudah siap dengan pembangunan kereta bawah tanah. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa proyek underground yang berhasil dibangun seperti Karebo Siling dan Underpass Mandai. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika operasi kereta ini dioptimalkan, maka akan berdampak dalam berbagai aspek. Menurutnya, salah satu penyebab sehingga masih jarang masyarakat yang menggunakan transportasi publik ini ialah letak stasiun yang masih jauh dari pemukiman dan pusat-pusat aktivitas masyarakat. Perlu kolaborasi dari pengelola kereta api dan pemerintah setempat untuk menyediakan akses yang mudah. Ya, sebetulnya untuk sementara ini kan yang dioperasikan adalah baru rel yang sudah terbangun saja ya. Dari suatu perencanaan rel yang begitu panjang dari Makassar Parepare tahap fase pertama istilahnya, kemudian nanti naik sampai di mana lagi Sulawesi Utara dan sebagainya.
dan seterusnya mengelilingi semua wilayah Sulawesi. Nah, terkhusus untuk jangka pendek ini ya kan tentunya seperti kita ketahui bersama, memang yang baru terbangun adalah dari Maros ya, kota Maros sampai dengan lewat sedikit kota baru ya. Tahap berikutnya sebetulnya adalah ke Parepare. Di satu sisi pada tahap pertama ini memang tersisa nih ruas sedikit Makassar Maros ya, karena kemarin ada diskusi yang alot tentang jenis konstruksi yang cocok. Nah, tadi saya sudah sampaikan yaitu tergantung dari pemangku kepentingan saja mau yang mana, kan semua tidak ada masalah. Yang masalah kan tinggal efisien efektifnya dengan keterbatasan penganggaran dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu tentunya apabila ini bisa segera secepatnya disempurnakan rel yang belum terbangun itu akan memberi dampak sosial yang lebih besar ya. Hingga saat ini proyek pembangunan kereta api rute Makassar-Parepare belum rampung. Baru 84 stasiun yang beroperasi melintasi stasiun Mandai Maros hingga stasiun Garongkong Baru. Dari total 145 km jalur kereta yang direncanakan, baru 120 km jalur yang terbangun dan 80 km yang telah beroperasi. Ifa Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.